Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Monggo wonten kesempatan ingkang sae menika kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sebab kanthi lantaran nikmat taufik hidayah saha inayahipun kita saged makempal wonten majelis ingkang insyaallah barokah kanthi sehat wal afiyah. Shalawat ugi salam mugi katur wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya benjang wonten yaumil qiyamah pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita tasih nglajengaken hadis angka kalih, nggih menika hadis tentang rukun Islam. Kula wangsuli waosanipun, kula potong mawon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam niku enten gangsal: syahadat, sholat, puasa, zakat, kalian haji. Nah, terakhir kita membahas tentang puasa. Bapak Ibu, insya Allah tidak ada sebulan lagi atau sebulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, kaitanipun kalih bulan Ramadan, wonten pinten-pinten riwayat. Nek kalau wingi bahas posone, saniki bahas strategine mawon. Strategi menghadapi bulan Ramadan. Bapak Ibu, kula panjenengan tiap tahun niku pun ngadepi bulan Ramadan. Ananging kathah kula panjenengan niku tasih mboten saged mempersiapkan diri dengan baik. Atosipun nggih, Ramadan selalu hanya jadi aktivitas. Ramadan namung dados kebiasaan, rutinitas yang tidak meningkatkan apa-apa. Nah, harapannya di bulan Ramadan yang akan datang kita itu punya minimal satu nilai positif yang kita ambil pasca Ramadan. Minimalnya itu ya, syukur-syukur kita bisa lebih dari sekedar itu. Nah itu kan butuh strategi. Zaman sakniki kan enten analisa, enten strategi, terus kita lihat potensi-potensinya apa, kelemahan-kelemahan kita apa. Karena Bapak Ibu bagaimanapun kula panjenengan nek mboten ngoten nggih namung dadi tradisi mawon, jadi kebiasaan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama, puasa niku mboten namung sekedar menjalankan perintah Allah agar kita terhindar dari dosa, tapi poso niku enten tujuan sebagaimana dawuhnya Allah, la'allakum tattaqun, wonten Al-Baqarah ayat 183. Jadi nek wingi bahas teknise, sakniki bahas filosofinya, membahas tentang esensi dan tujuan dari puasa. Di situ disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa niku kan kriterianya kan kathah Bapak Ibu. Teng Al-Baqarah awal itu enten takwa, teng Ali Imran enten. Berarti kula panjenengan kudune ndi target.
takwa model apa yang ingin kita capai dengan puasa. Karena Allah sampaikan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Jadi goal kita, tujuan kita adalah takwa. Tujuan kita adalah takwa. Karena takwa itu terlalu umum, maka kita harus spesifikkan. Tadi saya sampaikan satu saja, tidak usah banyak-banyak. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Tapi tidak perlu degadah, dowo-dowo tapi lain untuk kabeh, kan mending setunggal tapi nyoto, bisa menjadi bisa menjadi panduan hidup kita. Nah, sebelum kita bicara tentang variasi dari jenis ketakwaan, kita bicara tentang takwa dulu. Takwa niku Bapak Ibu definisi umumnya imtithalul awamir ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, antara imtithalul awamir, menjalankan perintah, dan ijtinabun nawahi niki harus seperti mata uang yang tidak bisa dipisah. Jadi antara depan dan belakang niku mboten kena dipisah. Ampun ngantos ngeten, karena ini sering terjadi. Takwa itu hanya ibadah. Karena hanya ibadah, meninggalkan maksiatnya mboten. Nah, itu mboten takwa. Takwa itu yang menjalankan perintah dan menghindari larangan. Malah nek cara ilmu tasawuf, urutan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kan dimulai dari ijtinabun nawahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa niku tujuan utama pertama kali, ya poso tujuannya takwa. Takwa itu esensi awalnya adalah ijtinabun nawahi, menghindari dari larangan. Nah, berarti ngeten, takwa kula panjenengan, larangan yang selama ini kita sering lakukan apa? Kula panjenengan kan saged ngecek piyambak-piyambak niki. Aku biasanya apa tos larangane Gusti Allah sing tak prakteke? Ngapusi, nyolong, korupsi, menggunjing, macam-macam. Nah, ini kita identifikasi Bapak Ibu. Kita cek pengamuan atau hasud, dengki sama orang atau apa? Monggo kita petakan ini. Kita petakan, lalu puasa besok akan kita hentikan salah satu. Akan kita hentikan. Aku biasanya ngapusinan, mulai sesuk aku ngapusinan. Lainnya masih saya lakukan, tapi ini saya upayakan jangan dilakukan. Bapak Ibu, kalau jenengan bisa begitu, berarti tujuan puasa itu betul-betul terwujud. Kita itu sering prioritasnya agak kebalik. Karena antara ijtinabun nawahi kalih imtithalul awamir, prioritas pertama adalah ijtinabun nawahi. Nek bahasa tasawuf enten 3T namanya, takhalli, tahalli, tajalli. Niku ilmu tasawuf. Takhalli artinya membersihkan diri. Jadi kita harus bersih dulu. Lah puasa itu sebagai pembersihan diri. Kemudian tahalli, isi diri kita dengan hiasan amal-amal sholih. Baru kemudian tajalli, kita akan dibuka hijabnya antara kita dengan Allah. Nah niku tujuan puasa harusnya sampai di situ. Ben kula panjenengan tambah umur niku iso ngurangi kemaksiatane. Dan ini tidak mudah. Makanya dibutuhkan minimal 30 hari. 1 bulan lah. 1 bulan kita upaya, wis pokoknya aku meh mandek sing iki. Target itu ndak usah kata-kata. Cukup setunggal kita targetkan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di situ. Oke, terus la'allakum tattaqun, kita mulai dari supaya kita menjadi takwa. Takwa itu imtitsalul awamir,
ijtinabun nawahi. Dua sisi mata uang semacam itu, sisi koin yang tidak bisa saling dipisahkan. Jadi bijing poso kula jenengan latihan. Meh mandeg sing ndi iki? Sing ngamukan, iso mandeg ngamukane. Aku ketoke ngamuk sedina ping 15. Wah nek mandeg pisan mboten saged. Dikurangi 3 mawon. Nah, kuota ngamuke mung 12. Jadi kita ndak usah ngoyo terlalu panjang, itu ndak usah. Kita kurangi aja. Target kita ngurangi jenis kemaksiatan kita. Ulangi jenis kemaksiatan kita. Jangan biarkan diri kita melakukan kemaksiatan secara berulang. Karena mutakin itu kalau diidentifikasi di surat Al-Imran, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mutakin itu boleh salah, wong takwa itu bisa keliru, tapi dia tidak membiasakan kekeliruannya dan dia tahu. Jadi tidak begitu. Ada upaya untuk menghentikan pola-pola kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Nah, ini momentum puasa ini pas kagem kula panjenengan. Jadi kita lihat dari sisi itu. Karena justru kalau menurut saya yang paling berat itu bukan menjalankan ibadah. Kalau puasa itu menjalankan ibadah insya Allah enteng lah. Kula panjenengan tadarus nganti bengi, wah rame. Nggih, kula panjenengan tahajud insya Allah 99% umat Islam tahajud. Insya Allah. Sholat tarawih insya Allah banyak lah. Sholat tarawih insya Allah banyak. Itu ibadah-ibadah. Untuk itu insya Allah tidak susah karena Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadahnya dengan baik. Tapi meninggalkan maksiat. Pomneh jenengan ing pasar. Nah, cepak pasar begitu. Nah, niku pasar niku maksiate rada akeh. Nek mboten hati-hati kula panjenengan kan harus kurang ini. Mana sih kemaksiatan-kemaksiatan yang muncul di diri saya ketika saya berada di area sini. Nah, jadi kula panjenengan monggo dicek piyambak lah. Jenengan mulai bikin checklist, bikin tulisan-tulisan mana-mana yang memang itu bagian dari kebiasaan jelek kita. Tidak usah dikatakan pada orang-orang, kita itu begini. Kemaksiatan biarkan jadi rahasia kita. Nabi menyampaikan, beliau itu tidak suka, Allah pun tidak suka kalau kemaksiatan yang sudah tertutup rapi di diri kita, kemudian kita ngembel kemana-mana. Ini mboten seneng Kanjeng Nabi. Jadi kalau panjenengan maksiat, sembunyikan dengan catatan jenengan berusaha untuk mengubahnya. Mboten usah cerita, ndak baik Bapak Ibu nceritake aibe wong apik, nceritake aibe dhewe nggih mboten sae. Wong Kanjeng Nabi ngeten. Siji waktu enten tiyang hamil perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kula niku hamile mergo zina. Nabi dikandani ngoten niku apa seneng karena mau menghukum orang? Mboten, Kanjeng Nabi melengos. Begitu Kanjeng Nabi melengos, tiyang niku mbalik utawa biar berhadapan dengan Nabi, Kanjeng Nabi kula niku zina. Ngoten niku melengos malih terus tiyangnya ngoten. Kanjeng Nabi kula niku zina, mbok tulung kula niku dihukum. Tapi Nabi mengatakan, bali. Mboten Kanjeng Nabi, kula niku zina. Ditakoni akhirnya kalih Kanjeng Nabi, tenan sampean zina? Nggih Kanjeng Nabi. Ya wis, mulih esuk. Lah kula kapan dihukume? Engko hamilmu ben nglahirke sik. Wetenganmu ben lahir sik. Bareng lahirke, datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, kula sing riyen ngaku zina nika, kapan kula jeng dihukum? Lalu Rasulullah mengatakan, anakmu penono sik. Kok nek wis 2 tahun bene meneh. 2 tahun lagi perempuan itu datang lagi ke situ kepada Rasulullah. Terus
Kanjeng Nabi niki pun usia 2 tahun, pun saged napa makan sendiri, saya kasih roti bisa mamah dhek. Nah, sakniki kapan Kanjeng Nabi kula dihukum? Wis saiki dianake pengadilan. Kemudian dia diadili karena dia pengakuan dalam zina itu diterima. Kemudian dia dihukum rajam. Nah, dari situ Nabi sebenarnya memberikan sinyal kepada kita semua, nek ana maksiat sing ora konangan rasah kondo-kondo. Nggih, jenengan nek kan cok maksiat to Bapak Ibu jenengan to? Nah, kan ora konangan. Meneng wae. Aja kondo-kondo. Syarate jenengan kudu upaya untuk memperbaiki diri. Jadi upayanya memperbaiki diri itu kita mandiri saja. Kalaupun kita ketemu dengan orang, itu orang yang bisa dipercaya, yang kita yakini dia tidak akan mengumbar aib kita di hadapan orang lain. Jadi mboten usum Islam iku kok ngajari nek ana wong salah, ana wong tukang maksiat terus kondo-kondo ning ndi kon. Apa meneh pidato di hadapan umum. Saya ini dulu pezina saudara-saudara, sekarang sudah taubat. Ngapain panjenengan bicara begitu? Tidak boleh. Jadi jenengan mantan preman, kalau ndak tahu orang lain, biarin. Taubatnya sama Allah saja. Nah, ini puasa adalah media yang tepat. Kula panjenengan. Nggih, mbok menawa kula panjenengan biyen tahu maksiat dan tidak ada yang ngonangi, urusan Anda sama Allah. Urusan Anda sama Allah. Efek dari maksiat niku Bapak Ibu, efek. Karena kalau kita bicara radiasi nuklir itu ada radiasi, maksiat niku enten radiasi nih. Nah, radiasi dari maksiat itu dahsyat apabila tersebar. Tapi menawi maksiat niku kok mboten tersebar, si fulan kuwi maksiat, tapi dia hanya di situ dan tidak ada orang yang lain yang tahu, maka efek maksiatnya itu tidak akan kemana-mana. Cuma nek enten maksiat yang mriki umpamane, terus ana wong ngerti setunggal, wong ngerti ning ngembel teng pundi-pundi cerita nomor-nomorene, akhirnya sekampung ngerti kabeh, maka efek dari maksiat itu akan melebar sekampung. Nah, makanya tadi saya sampaikan, maksiat yang pernah kita lakukan pada masa lalu, monggo Ramadan itu bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana Allah membuka pintu selebar-lebarnya pintu surga. Kan enten hadis niku riwayat Imam Bukhari sing dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nalikane Ramadan datang, jadi 1 bulan lagi insyaallah, ketika Ramadan datang, dawuhnya Nabi, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghuliqat atau wa ghuliqat ya benar. Wa ghuliqat abwabun nar, dan dikunci pintu neraka. Wasufidat atau ada yang sulsilat, wasufidatis syayatin, dan setan itu dibelenggu. Nah, ini kan kesempatan Bapak Ibu, kesempatan sing kula jenengan di maksiat, khususnya yang gede-gede Bapak Ibu. Mungkin mohon maaf, ada orang yang pernah selingkuh lakonangan nganti saiki. Hanya terpendam di dalam hatinya. Bagaimana cara taubatnya? Ramadan menjadi cara yang tepat untuk minta maaf kepada Allah. Tidak perlu cerita sama istrinya, tidak perlu cerita sama suaminya, tidak perlu cerita sama orang lain. Yang penting berhenti. Mandek. Dulu yang pernah kita lakukan, biarkan itu kita pendam dalam hati kita, menjadi rahasia kita. Menjadi rahasia kita. Itu maksiat nggih, carane ngoten niku. Nah, jadi tujuan puasa adalah untuk takwa. Takwa kita awali dengan ijtinabun nawahi,
meninggalkan larangan. Larangan yang pernah kadung kita lakukan ada pintunya, namanya pintu taubat. Nah, taubat itu cukup kita dengan Allah, tidak usah melibatkan orang lain, kecuali orang lain itu untuk diminta penjelasan teknis taubat. Lah kuwi nek taubat urusane kalih Gusti Allah dan urusane napa niku urusannya hak Allah. Zina itu hak Allah, bukan hak manusia. Lah kalau ini urusannya hak manusia, Bapak Ibu. Bagaimana kita taubat kalau urusannya hak manusia? Hak manusia apa dulu? Kalau kezaliman, kita minta ridhonya. Kalau utang, kita minta ikhlasnya atau kita bayar. Nah niki Bapak Ibu, masalah ingkang kados mekaten. Tadi yang saya sampaikan taubat kepada Allah untuk urusan kayak zina, kayak yang lain, yang jelas-jelas itu hak Allah, maka jenengan urusannya dengan Allah. Tapi kalau urusannya dengan manusia, iki kudu dirampungi. Jenengan tidak bisa menyelesaikan hutang dengan istighfar, mboten rampung. Utang rampunge nganggo duit. Utang rampungnya nganggo duit, dan kita perlu hati-hati karena Nabi itu membuat pernyataan. Nalikane Nabi diundang, Kanjeng Nabi enten tiyang sedo kapueh nyolati. Nabi teko. Dugi bar teko terus takon, "Ki sing mati wong sugih apa wong miskin?" Tiyang sugih Kanjeng Nabi. "Ndek utang mboten?" "Mboten salati." Pun sesuk malih Kanjeng Nabi enten tiyang sedo panjenengan kapulih nyolati ya ana. Ki sing mati wong sugih apa wong miskin? Wong miskin Kanjeng Nabi. Ndek utang mboten? Mboten. Salati. Sesuk meneh Kanjeng Nabi kan nyolati taklet malih. Ki sing mati wong miskin apa wong sugih? Wong miskin Kanjeng Nabi. Ndek utang mboten? Kathah. Ana sing nyautang mboten enten. Kanjeng Nabi, mohon maaf saya tidak akan menyolati orang ini. Jadi Kanjeng Nabi niku moh nyolati wong sing mati duwe utang. Makanya Bapak Ibu jenengan upayakan sebelum selesai hidupnya utange rampung. Nggih, niki kudu diupayake. Sebab nek memang itu kejadiannya, apalagi mohon maaf ketika aset yang kita miliki nilainya lebih kecil dari hutang yang kita lakukan, itu nek mati urusane dawa. Nah, tobatnya itu ndak bisa diselesaikan dengan Ramadan, Bapak Ibu. Ndak bisa. Taubat itu harus diselesaikan antar manusia. Hubungan antar manusia selesaikan dulu. Memang urusan utang niku kudu angel. Nggih, urusan utang niku angel, Bapak Ibu, tidak mudah. Tapi kita harus upaya. Nek kula niku tetep sosialisasi, nek ngaji niku ya kandha. Nek iso Bapak Ibu kula jenengan ya ndonga kalih Gusti Allah, ya Allah, jauhkan saya dari dililit utang. Tapi ya aja seneng utang. Lah dongane ya Allah, jangan engkau jadikan saya terlilit utang, tapi wong modele ana panci utang. Engko ana apa jenenge utang meneh. Ning ngene tanggane utang meneh. Omah gawe wesine utang. Ikine utang. Nek modele ngoten niku jenengan kudu taubat. Kudu taubat. Loh mboten saged to, Pak. Kula nek ora ngono ora duwe, lebih baik ndak punya kalau modelnya begitu. Harus itu kita upayakan karena niki tobaté angel Bapak Ibu. Wong utang itu tobaté angel. Nggih. Jadi wong utang itu tobaté angel. Dan berita jeleknya 96% orang Indonesia itu seneng utang. Lah muga-muga dhewe katut sing 4% niku. 96% penduduk kuwi seneng utang. Nah, apa ndak boleh hutang? Boleh, tapi utangnya sing wajar. Hutang yang wajar. Semua sepakat,
Orang yang tidak punya utang kuwi enak uripe. Yakin, enak pol wong ora di utang niku. Nggih, utawa di utang sithik gawe pantes-pantes tok lah. Pantes-pantes punya utang. Nah, taubatnya begitu. Termasuk kalau dolim. Kalau dolim Bapak Ibu. Kula niku kan zaman cilik nek jajan niku gak cok ngapusi to, Bu. Zaman MTS. Zaman MTS donge yo urung balik. Tapi ngoten niku dadi pikiran. Saya berkali-kali tidak bisa tidur berhari-hari. Ndak bisa tidur kenapa ya ini? Mosok yo ada sesuatu. Terus hari beberapa itu saya kelingan, oh iya. Kula niku gak isih duwe tanggungan. Wong mbiyen jaman cilik kuwi nek jajan cok ngapusi. Kula parani, Pak. Sing dodol alhamdulillah tasih gesang, tasih urip. Kula parani, Bu. Perkenalkan kula niku mbiyen sekolah teng mriki. Nggih jajane ngene jenengan, kalih jenengan nggih. Oh nggih, tahun pinten Pak? Tahun sekian. Oh nggih. Lah pripun enten kasana napa? Mboten kula niku jaman cilik niku cok ngapusi jenengan, kadang yo jajan bakwan telu ngomongi setunggal, wis ngoten dah pokoke. Halah wong jenenge cah cilik nggih biasa, nggih mboten niku ndadekke kula iso turu masalahe. Saya ndak bisa tidur. Lah terus pripun Pak? Nggih kula njaluk ngapura nggih Pak. Pun niku wis kula ridho, kula ikhlas. Tapi Bu, wong niki urusan dunia nggih. Urusan tetap kula ganti. Akhirnya saya ganti. Lah kan nominalnya kan beda dulu dengan sekarang kan. Lupa kok kathah men. Wong jaman biyen regane pira. Mboten ngoten nis, pokoke niki niate kula nebus kesalahane kula jenengan kudu tampa. Mboten Pak, mboten usah. Ora kudu tampa. Jenengan kudu nampa iki minangka dadi clear-nya masalah saya. Nek umpamane kurang nggih kula nyuwun pangapunten, umpamane punjul ya dadi sedekah. Ngoten mawon. Bar niku nembe saged tilem, Pak. Muga-muga jenengan ya iso turu ngono kuwi. Kalau masih punya masalah seperti itu. Susah tidur karena hal-hal seperti itu ganjel. Nah itu berarti menandakan jenengan sedang diberikan namanya yaqdah dalam bahasa tasawuf itu. Dikai yaqdah. Yaqdah itu kesadaran awal bahwa saya harus memperbaiki diri. Jadi kalau jenengan diibaratkan kados tiang tilem. Tiang tilem niku nek pas nglilir kan sadar paling nilai jam piro kae. Nah itu namanya kesadaran awal. Kesadaran awal itu harus ditindaklanjuti Bapak Ibu. Kalau kesadaran awal tidak ditindaklanjuti, biasanya dia hilang. Kesadaran itu akan hilang. Nah, nek kesadaran awal itu mulai hilang, ketakwaan kita akan meluncur drastis ke bawah. Kita tidak akan naik ke level yang lebih tinggi. Jadi tujuan puasa kita belum tercapai kalau takwa kita belum ada peningkatan. Makanya Bapak Ibu monggolah kula panjenengan identifikasi diri saja, tidak usah cerita sama orang lain. Tidak usah ini lupa jenengan mau kok cerita, yaitu sebagai motivasi saja. Seperti itu bukan urusan bocah cilik biyen. Yang lain kan masih ada yang tidak boleh diceritakan. Jadi artinya Bapak Ibu hal-hal seperti itu harus kita upayakan. Ojo nganti Bapak Ibu jenengan meninggal kok duwe tanggungan kalih menungso. Susah jenengan niku kuburane. Yakin susah. Susah. Nggih. Iman-iman uripe mesake. Nggih, mesake. Ya, ini perlu disampaikan. Kalau tidak disampaikan kan kita juga tidak ngeh nggih, mboten nglegewa nek jenenge wong mati kuwi nggawa utang tanggungane gede. Maka Bapak Ibu sejak sekarang monggo jenengan betul-betul berupaya ini. Nah, ini titik tekan puasa kita. Supaya poso iki umpamane nggih kula jenengan kok saya di utang di mulai restrukturisasi utang ini. Mulai saya harus mengupayakan bagaimana ini. Kalau kita terlalu tinggi gaya hidupnya kurangi. Karena puasa itu juga unik kok.
saya itu kan bukan ahli ekonomi tapi sithik-sithik ngerti ekonomi, Pak. Nggih. Ya ngerti lah, insyaallah kula diparani iko manajemen ya kula cek debat to. Lah investasi bodong ngejek kula ya kula cek debat to nggih. Terus kemudian pernah diajak untuk niko nandul napa Pak? Nandul kulmo. Pernah jenengan ngerti itu nggih? Nah, itu brosure paling kayak kula. Kula matur. Ini tidak benar ini. Saya sampaikan begitu. Ya, karena kita tahulah sedikit-sedikit tentang ilmu ekonomi. Nah, ada beberapa hal yang menarik ketika bulan Ramadan. Karena kita pembahasannya Ramadan. Ada yang menarik ketika bulan Ramadan. Pertama, Bapak Ibu, laporan keuangan dari Matahari Putra Prima. Itu yang mengelola Matahari Mall, Department Store, dan juga ya yang di bawah itulah, yang di bawah Gerai Matahari. Meskipun sekarang udah melemah ya, sesudah pandemi itu ada disrupsi, tapi laporan sebelumnya itu menyebutkan penjualan kami itu 100%, tapi kurang lebih 76% diperoleh 2 bulan, yaitu setengah bulan sebelum Ramadan sampai setengah bulan sesudah Ramadan. Itu 76% dari penghasilan. Artinya apa? Banyak umat Islam, banyak umat manusia yang gila belanja pada kesempatan tersebut. Satu. Yang kedua, pengumuman Badan Pusat Statistik BPS. Itu setiap bulan, entah tanggal 2, entah tanggal 3, biasanya ngumumke tentang data inflasi. Napa to data inflasi? Data inflasi itu data tentang konsumsi publik. Nah, biasanya pada saat itu selalu ada berita sembako, bukan biasanya sing munggah napa Bu? Daging sapi naik. Terus telur ya, cabai dan sebagainya. Itu kan selalu dianalisa. Dan kita kan bicara analisanya. Kenapa bisa naik? Karena ada rumus satu, apabila permintaan melebihi persediaan, hukum pasar menyebutkan harga akan naik. Kenapa permintaan meningkat? Karena pola konsumsi rata-rata masyarakat meningkat. Kenapa meningkat? Karena puasa. Nah, di sini ada ta'arud, kontradiksi. Wong poso kuwi ngajari kula jenengan tirakat, kok malah pola konsumsinya meningkat. Pola konsumsinya meningkat. Dan itu pula yang membuat sebagian orang melaksanakan kejahatan. Jambret, maling, kuwi biasanya nek poso meningkat. Nah, itu kan harus kita lihat kenapa. Itu awalnya dari mindset. Mindset pikirane sing mboten tepat. Jadi ukurannya kan pun enten ukurane Bapak Ibu. Niku pun enten napa teori ini, oh ngeten, dadine ngeten, dadine ngeten. Lah jangan-jangan kita itu ikut di situ. Makanya Bapak Ibu, ini salah satu evaluasi bagi kita adalah bagaimana kita itu mengurangi pola konsumsi pada bulan Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, apalagi jika kita masih punya hutang banyak. Kita punya hutang banyak berarti kan kita harus kurangi polanya. Dengan pelan-pelan insya Allah akan berkurang. Gusti Allah niku lewat Rasulullah mun dawuh, endi ana wong duwe utang kok tenanan bismillah niatnya utang, Gusti Allah bakal maringi dalan. Tapi endi ana wong kok utang sejak awal niate mboten nyautang, Allah akan binasakan seluruh hartanya. Coba dicek kuwi wong sing tukang ngapusi nek utang niku emang sugih wonge? Mboten iso. Karena Allah pasti akan membinasakan hartanya. Itu ancaman duniawi ini ngoten. Lah ini kan kudu kula jenengan tobati. Ya Allah, kula kok ya termasuk sing disebut kayak iki. Ki ngaji kok nyindir aku umpamane ana sing ngoten lho.
Wis ora apa-apa, memang tujuane ngaji kuwi untuk mengingatkan kita. Bahwa niku kula panjenengan evaluasi diri, sesuk poso memang sebagai titik awal kita untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang saya maksud bahwa puasa itu tujuannya adalah untuk takwa. Jadi kita punya tujuan. Wong mlaku ki ana tujuane. Wong numpak mobil niku ana tujuane. Kita berjalan itu ada tujuannya. Mboten usah ndaki-ndaki dhuwur-dhuwur, tapi yang realistis saja yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ada beberapa yang tersentuh, ada beberapa yang nyadar dengan itu, akhirnya memperbaiki kualitas hidupnya. Enak Bapak Ibu, enak. Nek kula panjenengan wau saged nglampahi sing poin kedua tadi yang saya sebutkan tadi, dengan mengurangi porsi hutang dan sebagainya, wus enake pol. Dan saya kira jenengan kan ya seneng nek ada hutang tuh ya. Napa teng mriki enten sing do seneng ndek hutang? Mboten toh? Saya yakin ndak suka. Naluri manusia itu ndak suka punya utang. Tapi nafsune sing seneng. Nafsune wong kuwate tuku Honda regane 5 yuta dadak tuku sing rega 30 yuta. Wong kuwate mampune mantu 50 juta dadak nggawe sing pesta 200 juta. Itu kan masalah. Masalah-masalah yang perlu kita perbaiki. Dan ngaji harus menjelaskan itu juga, biar ini merubah mindset masyarakat. Ben masyarakat niku punya persepsi, punya mindset yang saya itu bersikap harus begini, dan itulah ajaran agama Islam. Itu ajaran agama Islam, termasuk puasa. Jadi puasa tidak mengajarkan hedonisme, puasa tidak mengajarkan kepada kita untuk berperilaku konsumtif berlebihan. Boleh konsumtif, tetapi sesungguhnya yang ditingkatkan itu sedekah. Nek poso niku targete sedekah Bapak Ibu sing diarehke. Mboten konsumsi sih. Kalaupun kita belanja konsumsi karena untuk disedekahkan, itu beda. Ya, itu beda. Itu kan bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Terus kembali ke tadi, puasa kita tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang takwa. Lah, takwa itu imtitsalul awamir, menjalankan perintah, dan ijtinabun nawahi. Nah, kita targetkan kalau bisa kita kurangi sebagian kebiasaan jelek kita. Kita kurangi, syukur-syukur bisa kita hilangkan. Harapannya nanti setahun ke depan ini kita sudah berubah. Jadi ada perubahan. Yang namanya pendidikan itu endingnya adalah perubahan. Yang namanya puasa itu tujuannya ada perubahan perilaku ketakwaan. Nek kula jenengan kok isih padha wae, awit biyen nganti saiki ndak ada yang berubah, memang kita mengalami fiksasi. Cara bahasane psikolog, mengalami fiksasi. Fiksasi itu kemandegan mental. Kita menua tapi tidak dewasa. Jadi umurnya tambah tua tapi kedewasaannya mboten tambah. Lah ini gejala-gejala seperti ini kan menjadi gejala sosial yang tidak enak, tidak baik. Nah, oleh karena itu, monggo puasa kita jadikan momentum untuk kita berupaya mengurangi satu saja kejelekan yang selama ini sering kita lakukan. Oke, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kula kinten ngoten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo dipun lajengaken tanya jawab. Matur nuwun.